Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi sama Bu Fida di sini. Kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran tematik Bahasa Indonesia KD 3.9. Materinya tentang teks fiksi atau cerita fiksi. Materi tersebut itu ada di tema 8. Kamu bisa buka juga di buku kamu tentang teks fiksi. Oke, kita mulai ya. Tujuan kamu mempelajari ini supaya kamu dapat mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan teks fiksi. Lalu kamu juga dapat mengetahui ciri-ciri teks fiksi. Setelah itu, kamu juga bisa mengetahui jenis-jenis dari teks fiksi tersebut. Kemudian, kamu juga dapat mengetahui unsur dari cerita teks fiksi. Setelah itu, kamu bisa mengetahui beberapa contoh judul-judul atau buku-buku cerita tentang teks fiksi. Kemudian, kamu juga bisa menentukan unsur-unsur cerita dari sebuah teks fiksi. Nanti akan Ibu kasih contohnya. Oke, peta konsepnya, kita di sini akan mempelajari tentang teks fiksi atau cerita fiksi. Nanti ada penjelasan tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri teks fiksi itu apa aja. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang unsur dari teks fiksi. Setelah itu, nanti juga akan Ibu jelaskan jenis-jenis teks fiksi. Dan nanti akan Ibu kasih beberapa contoh dari cerita fiksi yang berdasarkan jenis-jenis teks fiksi tersebut. Sebelumnya, kamu juga harus tahu apa sih yang dimaksud dengan teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi yang namanya teks fiksi, kata fiksi itu artinya berarti khayalan atau yang tidak sebenarnya. Nah, ciri-ciri teks fiksi adalah yang pertama, cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarangnya. Jadi karena diolah, jadi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kemudian, ciri-ciri yang lain, teks fiksi itu bertujuannya untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Ciri-ciri yang lain, teks fiksi itu disajikan dalam alur cerita pastinya. Nanti ada beberapa macam alur cerita akan Ibu jelaskan secara singkat. Lalu, ciri-ciri teks fiksi pasti menggunakan bahasa yang komunikatif supaya pembacanya atau pendengarnya bisa paham dengan baik ceritanya, dialog-dialognya, terus siapa yang sedang berbicara, nah itu harus komunikatif. Ini adalah unsur-unsur dari teks fiksi. Ada tema, ada alur, latar, tokoh, dan juga amanat. Ini unsur teks fiksinya yang ada di buku kamu. Bisa dibaca lebih lanjut. Oke. Pengertian tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian alur. Alur itu merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam cerita. Alur itu terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Maksudnya alur maju itu, jadi ceritanya itu awalnya benar-benar sebelum terjadi konflik, kemudian ada konflik, lalu di akhirnya penyelesaian konfliknya seperti apa. Itu kalau yang alur maju. Sedangkan alur mundur, yang pertama diceritakan itu penyelesaiannya, konflik itunya akhirnya bagaimana endingnya. Tapi lama-lama mundur. Awal terjadi konfliknya bagaimana. Terus setelah itu baru sebelum konflik terjadi. Nah, itu yang alur mundur. Sedangkan kalau alur campuran itu bertukar. Nanti sebentar-sebentar di alur maju, nanti di sesi yang berikutnya di alur mundur. Itu yang namanya disebut alur campuran.
Kemudian latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Berarti misalnya di sebuah pasar ada banyak orang yang berbelanja. Nah, berarti latar tempatnya adalah pasar. Atau bisa juga di sebuah hutan yang lebat. Nah, itu berarti latar tempatnya adalah hutan yang lebat. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu itu contohnya misalnya di sore hari yang cerah atau di siang hari yang sangat mendung. Nah, berarti waktunya itu siang, sore, atau bisa juga pada zaman dahulu. Oh, berarti waktunya saat zaman dahulu kala. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana berarti ya tadi di sore yang cerah, oh berarti suasananya cerah. Atau di sebuah pasar yang sangat ramai, berarti suasana tempatnya itu adalah ramai. Itu contoh-contohnya. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jadi yang berperan dalam cerita itu disebutnya tokoh. Tokoh itu dibagi menjadi 2 macam berdasarkan peran dan fungsinya serta watak atau sifat. Kalau yang tokoh berdasarkan peran dan fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian kalau yang berdasarkan watak dan sifat ada yang protagonis, ada juga tokoh yang antagonis. Tapi sebenarnya kalau materi yang nanti kamu di kelas selanjutnya, tokoh yang berdasarkan watak atau sifat itu bisa dibagi menjadi 3. Tapi untuk kali ini kamu cukup mempelajarinya yang 2 ini saja. Nanti yang tokoh ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Tokoh utama itu apa, tokoh tambahan apa, tokoh protagonis dan antagonis itu pengertiannya apa. Dan yang terakhir, amanat. Amanat itu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Amanat biasanya juga disebutnya pesan moral. Nah, ini tentang tokoh. Tadi tokoh dibagi menjadi 2 berdasarkan peran dan fungsinya, serta berdasarkan watak dan sifatnya. Kalau berdasarkan peran dan fungsinya tadi apa? Masih ingat? Ya, kalau yang peran dan fungsinya berarti ada yang tokoh utama dan tokoh pembantu. Sedangkan kalau yang berdasarkan watak dan sifatnya yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ini jangan sampai terbalik. Harus bisa membedakan mana yang berdasarkan peran dan fungsinya dan mana yang berdasarkan wataknya atau sifatnya. Nah, tokoh utama itu artinya tokoh yang mengalami semua peristiwa dan memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Jadi, kalau tokoh utama itu dari awal cerita sampai akhir cerita selalu muncul. Selalu ada dan selalu berperan. Itu yang namanya tokoh utama. Sedangkan kalau tokoh pembantu, tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama dan dimunculkan sesekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Jadi dia tidak selalu ada, itu namanya disebut tokoh pembantu. Sedangkan tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik hati. Dan yang tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Ini juga jangan terbalik antara protagonis dan antagonis. Jenis teks fiksi. Jenis teks fiksi itu ada apa aja ya? Nah, jadi ada 3. Yang pertama cerita rakyat. Cerita rakyat itu pun terdiri dari cerita jenaka, mite, fabel, legenda, saga atau panji. Ini nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Kemudian ada juga cerpen. Cerpen itu cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Biasanya kalau cerpen itu suka ada di majalah-majalah, di koran-koran. Kalau dulu waktu Bu Fida masih sekolah, suka baca cerpen yang ada di majalah remaja, itu suka ada. Kemudian jenis yang lain yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokohnya. Novel itu biasanya dalam bentuk buku, cerpen pun juga bisa dalam bentuk buku, tapi kalau novel lebih banyak yang dalam bentuk buku
Ada juga sih memang sekarang yang di online, tapi sebenarnya itu juga bisa dalam bentuk buku. Contoh novel, kalau yang pernah baca Laskar Pelangi dan triloginya yang lain. Kalau ibu dulu suka bacanya novel Harry Potter, nah itu tebal-tebal. Nah, coba kamu harus rajin baca. Pengertian dari cerita jenaka. Tadi kan cerita rakyat, ada yang cerita jenaka, saga, mite, legenda, dan lain-lain. Nah, ini Ibu akan menjelaskan cerita jenaka. Apa sih pengertian cerita jenaka? Cerita jenaka itu adalah cerita yang berisi kecerdikan atau kebodohan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Itu yang disebut cerita jenaka. Berarti ceritanya itu yang lucu. Contohnya, cerita Si Kabayan. Si Kabayan ini cerita yang berasal dari Jawa Barat, khas Indonesia. Kemudian ada juga cerita Abu Nawas. Kalau Abu Nawas ini dari Timur Tengah ceritanya, tapi diadaptasi ke bahasa Indonesia. Mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib yang dipercayai memiliki kekuatan gaib atau dianggap suci seperti dewa-dewi, peri, dan Tuhan. Ya, bisa juga hal-hal yang gaib-gaib lainnya. Contohnya, cerita yang di Indonesia itu terkenal dengan cerita Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Kemudian ada juga cerita Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Lalu cerita Barong ini dari Bali. Fabel. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia, serta yang tokohnya diperankan oleh hewan. Jadi, sebuah cerita yang diperankan oleh hewan itu disebutnya fabel. Kalau film, ada sih film yang fabel, contohnya itu film Ice Age atau Finding Nemo, itu kan contoh film yang fabel. Nah, kalau yang dalam buku cerita, fabel contohnya itu Si Kancil Mencuri Timun. Ada juga Raja Hutan yang Sederhana. Kan kalau pengertian sederhana itu biasanya manusia. Tapi dalam fabel wataknya itu diperankan oleh hewan. Lalu ada juga Kancil dan Gajah yang menolong teman. Itu adalah contoh-contoh fabel. Nah, legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau sebuah daerah. Contohnya ada asal mula Danau Toba. Jadi kepercayaan rakyat di Sumatera Utara, Danau Toba itu asal mulanya itu ada ceritanya tersendiri. Kemudian ada juga cerita Malin Kundang. Jadi di daerah Sumatera Barat itu ada sebuah bongkahan batu yang seperti bentuknya seperti seseorang. Nah, itu dianggap orang-orang Sumatera Barat itu dari cerita Malin Kundang ini, si Malin yang durhaka kepada ibunya lalu dikutuk menjadi batu. Kemudian ada juga cerita Sangkuriang. Ini legenda dari Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Jadi Sangkuriang itu jadi si perahunya itu ditendang akhirnya membentuk seperti sebuah gunung. Jadi itu yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Lanjut, Saga atau Panji. Saga atau Panji adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah atau kepahlawanan. Contohnya Si Pitung, pahlawan Betawi. Ini dari Betawi, sudah tahu ya, dari Jakarta. Kemudian ada juga Gatot Kaca, satria dari Pringgadani. Lalu ada juga cerita Panji Semirang. Tadi. Sekarang ini Ibu ada contoh
sepenggal teks fiksi, nanti kita sama-sama menentukan unsur-unsur cerita dari penggalan teks fiksi ini. Ibu baca dulu. Seekor burung gagak melintasi hutan yang lebat. Ia baru saja terpisah dari kawanannya. Gagak yang lelah hingga pada sebuah pohon di tepi sungai. Di sana, seekor angsa sedang berenang. "Hai angsa, sedang apa kamu?" sapa burung gagak. "Hai gagak, jangan melihatku seperti itu. Aku tahu kau ingin memiliki bulu yang indah dan putih sepertiku," jawab angsa ketus. Gagak tidak menyangka angsa akan menyindir keterbatasan fisiknya. Gagak yang sedih akhirnya pergi meninggalkan angsa. Di tengah jalan, seekor kupu-kupu menyapanya. Terus si gagak berbicara, "Lebih baik kamu menjauhiku jika ingin menggodaku," ucap gagak dengan sedih. "Kenapa kamu murung? Bermainlah denganku," sahut kupu-kupu. Gagak hinggap di suatu ranting pohon dan mulai bercerita. "Sayapmu indah dan warna-warni. Aku merasa malu di hadapan kalian. Tidak ada sesuatu dariku yang bisa dibanggakan," kata gagak sedih. "Hatimu putih, jangan malu. Dulu aku hanya seekor ulat yang menggelikan, dan aku telah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang disukai banyak orang. Namun hidupku tidak akan lama lagi," jawab kupu-kupu. Nah, dari sepenggal cerita ini, kita bisa dapat menentukan unsur-unsur ceritanya. Yang pertama, temanya tentang memberi dukungan kepada teman yang kurang percaya diri, boleh seperti itu. Atau temanya boleh juga dipersingkat tentang rasa kepercayaan diri juga bisa. Atau boleh juga memberi semangat kepada teman. Kemudian jenis ceritanya yaitu fabel. Kenapa fabel? Karena diperankan oleh hewan. Lalu, tokoh utamanya adalah gagak. Kenapa gagak? Karena si gagak ini dari awal cerita sampai akhir cerita selalu muncul, selalu ada. Setelah itu tokoh tambahannya yaitu angsa dan kupu-kupu. Kenapa angsa sebagai tokoh tambahan? Karena si angsa hanya berada di awal cerita. Sedangkan kupu-kupu hanya berada di akhir cerita, jadi tidak selalu ada. Lalu tokoh protagonisnya yaitu gagak dan kupu-kupu. Karena si gagak itu kan tidak menghina teman yang lain atau bagaimanapun. Kupu-kupu pun juga seperti itu, bersikap baik kepada gagak, tidak mengejek. Kemudian tokoh antagonisnya yang sifatnya yang kurang baik yaitu si angsa karena dia merasa sombong atas kelebihan dari dirinya sendiri. Alur ceritanya maju karena ya awalnya mau berbicara sama angsa tapi ternyata diperlakukan tidak baik, kemudian nanti ketemu si kupu-kupu, lalu diberikan masukan dan diberi motivasi, itu alur maju karena dari sebelum konflik, terus ada konflik, setelah itu baru penyelesaiannya, itu disebutnya alur maju. Kemudian latar tempat, hutan, tadi kan ada di situ di sebuah hutan yang lebat, boleh juga kamu nulisnya hutan lebat, nggak apa-apa. Terus ada juga di tepi sungai, oh satu lagi tadi ada juga di sebuah ranting, nah bisa juga ditambahin itu. Amanat atau pesan moralnya bisa kita petik yaitu di setiap kekurangan akan ada kelebihan walaupun itu kecil. Atau boleh juga pesan moralnya jangan menyombongkan diri atas kelebihan yang dimiliki dan tidak boleh menjelekkan orang lain. Itu amanat atau pesan moral yang bisa kita pelajari dari cerita itu dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Ternyata sudah selesai. Semoga bermanfaat materi yang Ibu sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.